Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah masuk di malam ke-23 Ramadan. Mudah-mudahan semua amalia Ramadan kita, seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya setiap manusia ingin bahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 syarat kalau ingin bahagia. Karena sebuah harapan bagi semua kita yang sudah menikah pasti ingin bahagia. Walau ternyata tidak semua yang telah menikah itu bahagia. Bahkan ada rumah tangga dia payah masasa, bertengkar, mampariwang. Tetapi mari kamu memang inilah istilah orang Bugis, si kamu si cecik nah jadi si acik, si kamu si cecok nah jadi si acok. Artinya kalau selalu didengar tiap hari bertengkar, kok tiap tahun juga acara akikahan di rumahnya. Maka Nabi memberikan konsep pertama, antakuna zaujatuhu shalihatan. Kalau ingin bahagia, maka hendaklah memiliki istri yang soleha. Tetapi bagaimana mungkin mendapatkan istri yang soleha jika tidak memiliki suami yang soleh? Maka makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin. Ada 3 hal yang mesti dimiliki oleh suami di atas istrinya. Yang pertama, seorang suami harus lebih soleh ketimbang istrinya. Maka dalam rumah tangga, seorang suamilah yang harusnya membangunkan istrinya untuk sholat. Bukan sebaliknya, dia yang dibangunkan oleh istrinya untuk sholat. Kira-kira kebanyakan mana bapak yang dibangunkan atau bapak yang membangunkan? Ibu di bawah. Mestinya suami yang membangunkan, itu adalah tugasnya. Yang kedua, seorang suami harus lebih cerdas ketimbang istrinya. Bisa jadi pendidikan istri lebih tinggi, suami S1, istrinya S2, tetapi suami harus lebih cerdas. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kebiasaan Aisyah. Aisyah itu kalau Rasulullah akan datang, itu minuman sudah siap. Makanya kalau ada sejarah kenapa Nabi tidak menyuruh istrinya, Kenapa tidak disuruh? Karena minuman sudah siap menjelang Rasulullah datang. Istri kita kenapa selalu disuruh? Sudah 2 jam kita datang, belum ada yang keluar air panas. Pondok Kutulan. Ya, tapi bukan di sini, di Babela. Disuruh pun belum tentu dia lakukan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu meminum setengah dan memberikan setengahnya lagi kepada Aisyah. Dan Aisyah itu minum minuman tadi, meletakkan mulutnya di mana Rasulullah meletakkan mulutnya. Itu kan romantis. Ya, kalau suami ibu perokok jangan, karena akan pindah nikotin. Rasul kan bersih. Tapi suatu ketika Rasulullah datang dihidangkan minuman, ternyata Rasul meminumnya dan menghabiskan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kok tumben hari ini kau habiskan? Biasanya kau berikan aku setengah. Kata Rasulullah, luar biasa dahaga, haus saya. Yang kedua, luar biasa rasanya minum minuman. Rasulullah kemudian masuk ke rumahnya, membuat Aisyah penasaran, bagaimana luar biasanya sehingga Nabi menghabiskan. Maka Rasul kata Aisyah kemudian mengambil mangkuk yang dipakai oleh Nabi minum, lalu kemudian wangi, lalu ada menetes sedikit, itulah yang diambil oleh Aisyah dan mencobanya.
ternyata rasanya terlalu asin. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, kau betul-betul suami idaman. Engkau tidak membiarkan aku malu walau itu di hadapanmu. Makanya bapak-bapak kalau istri lagi masak, bikin sayur dan keasinan, coba habiskan. Insya Allah jolly no. Ini sebuah contoh bahwa Rasulullah itu sangat menghormati istrinya. Ini bahagia rumah tangga. Kenapa? Istrinya solehah, suaminya soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, untuk bahagia harus punya istri yang soleh. Yang ketiga itu adalah seorang suami harus lebih banyak penghasilannya ketimbang istri. Ingat wahai para istri, tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali atas izin suami. Tapi para suami ingat, penghasilanmu harus jauh lebih banyak ketimbang penghasilan istri. Karena ada prinsip uang suami juga uang istri, tapi uang istri bukan uang alamanmu. Tapi itu hakikat. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau ingin bahagia, wa auladuhu abrar, punya anak yang soleh. Siapa sih yang tidak ingin punya anak yang soleh? Rasulullah mengingatkan, adibu auladakum kama wiladati, didiklah anakmu sebelum mereka lahir. Di hadis yang lain, didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Artinya ibu bapaknya harus soleh, solehan agar punya anak yang soleh. Ini bekal untuk para pemuda yang belum menikah. Ya. Suami itu singkatan dari surga abadi milik istri. Sementara istri itu singkatan dari istana tempat istirahat suami. Maka ketika suami hadir, ada yang terima nopo. Nggak ada itu. Apalagi sekarang ada istilah apa itu, pelakor, ya, pengganggu laki orang. Ada juga istilah senior, senang bini orang, kemana istilah. Karena itu pengaruhnya luar biasa. Nah, untuk mendapatkan anak yang soleh, saya bapak ibu sebelum menikah, saya itu membaca 3 buku dan saya tamatkan buku itu. Salah satu buku itu berjudul As-Sikal Libideng dalam versi Bugis. Ternyata di situ menjelaskan bahwa kecukupan seorang laki-laki untuk menikah terlalu banyak ilmunya. Misalnya kalau ingin mendapatkan anak laki-laki, seperti ini caranya. Maka setelah menikah saya katakan pada istri saya, wahai istriku, mau anak pertama laki-laki atau perempuan? Saya katanya mau laki-laki. Kalau laki-laki begini caranya. Alhamdulillah anak pertama Allah izinkan laki-laki. Anak kedua saya tanya mau laki-laki atau perempuan? Saya mau perempuan. Oh kalau mau perempuan begini caranya. Alhamdulillah Allah izinkan perempuan. Ada makanan impor sembarang. Makanya kau cerita tolong aku cerita tolong berani. Jadi yang di situ ada caranya. Agar istri tidak ngidam juga ada caranya. Ya. Memang banyak ilmu. Maka ketika berkaitan dengan anak itu, hal yang paling penting adalah tugas orang tua terhadap anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pertama kata Rasulullah, ayub sinasmahu, memberi nama yang baik. Khairul asma'i bidah, sebaik nama yang diberi dengan Abdul, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak. Wahumidah, dimulai dengan puji-pujian, Muhammad Nur, Muhammad Idrus, Muhammad yang lain. Cuma masalahnya sekarang anak kita kalau dikasih nama, dia suka racing itu nama. Dikasih nama Muhammad Sulaiman, dia singkat Sule. Padahal namanya Muhammad Sulaiman. Dikasih nama Muhammad Ibrahim, bikin baju sepak bola ditulis di belakang Ibrahim. Padahal namanya Ibrahim. Dikasih nama yang baik Muhammad Idrus, Muhammad Nur dan sebagainya, dipanggil lagi oleh namanya Bleki. Padahal dia tidak tahu Bleki itu Asmoro. Ya, maka doa nama itu adalah doa. Ada orang anaknya gemuk, dia panggil Lacomok. Semakin gemuk lagi. Karena nama itu adalah doa. Ada anaknya kurus, dia panggil Lacado, kayak manifin. Jadi nama itu adalah doa. Jangan biasakan memanggil nama-nama dengan nama yang tidak baik. Kenapa? Al-asma ad-du'a, karena nama-nama itu adalah doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberi nama yang baik. Rasulullah SAW membawa
Di hari yang ketujuh cukur rambutnya. Kenapa sih dicukur rambut? Itu maknanya adalah ambil rambut itu, lalu kemudian timbang dengan emas berapa ons timbangannya, maka itu dinilai dengan uang, lalu kemudian sedekahkan. Itulah maknanya kenapa anak itu dicukur. Di hari ketujuh di akikah, jika dia laki-laki dipotongkan kambing 2, kalau perempuan 1. Laki-laki ibu jangan protes, kenapa laki-laki 2, perempuan cuma 1, memang beda. Jangankan itu, kalau ada bayi 2 tahun, di bawah 2 tahun masih minum air susu ibunya, kalau dia bayi laki-laki, dia mengencing pakaian kita, itu tinggal dipercikan. Apa sih? Tapi kalau kencing anak perempuan di bawah 2 tahun dan masih minum air susu ibunya, tidak bisa hanya dipercikan, harus dialirkan air. Memang beda, kencingnya saja beda. Maka diteliti, kok bisa? Akhirnya ini kencing perempuan, ini kencing laki-laki, dikasih kain, ini dikasih kain. Mana yang duluan hancur? Ternyata lebih duluan hancur kain yang ada di kencingnya anak perempuan. Makanya kalau istri marah Pak jangan lawan, kencingnya saja bahaya. Apalagi timunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ada sunnah Nabi namanya mentahnik. Mentahnik itu adalah ketika anak lahir lalu diberikanlah kurma. Nabi mengambil kurma dan mengunyahnya, menghaluskan. Lalu Nabi meletakkan di telunjuknya dan memberikan anak yang baru lahir. Tujuannya yang pertama adalah bayi yang lahir itu dalam keadaan dingin karena sudah keluar dari perlindungan rahim ibunya. Maka untuk menghangatkan itu terkadang anak dimasukkan di inkubator. Maka sunnah Nabi untuk menghangatkan badannya dikasih kurma, dihaluskan, dikasih kurma. Tapi kalau bapaknya perokok jangan kau haluskan di mulut, cuma dipatulinya nak. Yang kedua tujuannya adalah untuk agar pencernaan anak itu lancar. Yang ketiga disitulah ulama menganjurkan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah mulut anakku, lidah anakku sebagaimana lidah Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kata-kata yang baik, kecuali kata-kata yang jujur. Itu makna mentahnik. Maka kalau ulama tasawuf Bapak Ibu, ketika anak itu lahir, mestinya yang azankan itu bapaknya. Walaupun ada kiai, ada ustaz, ada imam, maka yang mesti mengazankan adalah bapaknya. Kenapa bapaknya? Menurut ulama tasawuf, kalau suara bapaknya yang didengar pertama kali, maka si anak itu akan mudah mendengar perkataan bapaknya. Coba kita lihat anak-anak sekarang. Saya masih ingat dulu saya takut sama bapak saya, orang Rasulullah kamar kamu punya tahunan. Coba anak sekarang Rasulullah kamar kamu kanan, pagi mata momok. Coba. Ya, dulu saya masih ingat dulu kita mengajar songkok nabar mata besi Nabi Dani. Ya songkoknya saja. Ustaz Kasmir itu merasakan songkoknya saja dulu dah. Yang disimpan di atas meja, saya mau keluar sebentar ya, jangan ada yang hidup, tidak ada yang hidup, takut. Padahal songkoknya saja. Tiba saya mengajar, saya coba-coba. Saya letakkanlah songkok di atas meja, wahai anak-anak jangan ada yang hidup dah, saya mau keluar sebentar. Ketika saya keluar, saya lihat dari jendela apa yang dilakukan anak-anak di kelas. Bergantian memakai songkok itu. Coba diminta culain anak-anak. Bukan hanya sekali dipakai, dicium lagi songkok. Nengok si songkok, lo kemana? Coba lihat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mentahnik. Saya tanya bapak-bapak, jika anak itu nakal, kau bentak yang nakal itu salah siapa? Salah ibunya atau bapaknya? Kalau anak itu nakal salah siapa? Bapaknya atau ibunya? Tepun-tepun atau? Tapi kalau anak itu bodoh, salah siapa? Ibunya atau anaknya? Kita banyak. Makanya aneh dulu kalau ada anak yang nakal itu kesalahan bapaknya. Berarti sang bapak ini biasa nalafasa atau bede. Kalau seperti itu akan nakal. Tapi kalau ada anak yang bodoh itu kesalahan ibunya. Berarti sang ibu terlalu pikir terhadap suaminya. Tapi kalau dia nakal sekaligus bodoh,
Ambo napa pasar, Indo napa lima kadina. Ternyata itu benar. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, setelah diberikan nama yang baik, wa yu'allimuhumul kitaba, itu diajarkanlah kita, diajarkan membaca, diajarkan menulis, terutama bacaan Al-Quran. Maka tugas memberikan pengajaran Al-Quran baca tulis itu adalah tugas orang tua. Tapi karena orang tuanya sibuk, maka dicarikanlah guru. Itu sebabnya orang tua yang baik selalu memperhatikan guru anaknya. Sering-sering bawakan makanan guru anaknya, sering-sering bawakan ayam potong, sering-sering bawakan kue. Supaya apa? Guru itu mengajar dengan baik. Itu adalah pengajaran. Wa yu'allimuhumul kitab wasibaha warimaya. Mengajar ke anak memakai, mengajar ke anak berenang. Kalau ingin punya anak yang pintar, bukan hanya sekedar keinginan, tetapi memperhatikan makanannya. Saya pernah membaca bahwa ikan belut itu mencerdaskan anak. Maka saya pribadi sering ke pasar membeli ikan belut, walaupun saya sendiri tidak makan ikan belut. Saya kerjakan itu kenapa? Supaya anak ini cerdas. Yang kedua, ada doa Nabi. Doa Nabi terhadap Abdullah ibnu Abbas. Doa Nabi inilah yang kemudian menjadikan Abdullah ibnu Abbas itu ahli hadis, ahli tafsir, hafal Al-Quran. Ketika anak kita mendekat, bacakanlah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Datang cucu tak bacakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia cucu perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Itu adalah doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subuh si sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.